Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, sehat Pak? Ibu-ibu ambon yang sudut tapi sehat Bu? Nah, lagi karih ni Bu ini. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alladhi a'tham bihablillah, alladhi ahyana ba'da ma amatna wa ilayhi an-nushur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama kali marilah kita ucapkan puji syukur kepada Allah karena sampai detik ini kita masih diberi kesehatan, nikmat iman, Islam, tauhid dan ma'rifat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan atas karunia-Nya itu Allah pertemukan kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Dan salawat beserta salam marilah kita kirimkan buat putra Abdullah sejantung hati Muhammad, sejantung hati Aminah, intan berlian dalam syurga, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita hormati ketua pengurus Masjid Abrar, ibu-ibu, bapak-bapak, dan pemirsa Uswah TV rahimahullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah kita untuk kajian kita hari ini 3 amalan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu rahimakumullah. Firman Allah dalam surat Al-Imran 102. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sallallahu alaihi wasallam. Hai orang-orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah, bertakwalah kamu kepada Allah. Wala tamutunna, dan jangan kamu mati alias meninggal, illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan Islam. Ini yang kita takutkan dari surat ini, bahwa kita mati dalam keadaan tidak beriman dan keadaan tidak Islam dan Bapak-bapak. Karena begitu banyak ujian di dunia ini. Dunia ini ibarat planet bumi yang selalu berputar. Berputar, kadang ke atas, kadang ke bawah. Kadang diuji oleh Allah, kadang membuat kita menjadi tersenyum. Di balik tersenyum ada pula kita bersedih. Di balik suka ada duka. Kemudian di balik kaya ada miskin. Dan menghadapi semua itu, manusia tidak semuanya lulus. Yang namanya hidup, kau ibu, bapak, indah murni dan akan abadi kita menghadapi kehidupan. Oh kayo wak, indah selamunya akan kayo. Kadang kayo, kadang miskin, kadang senyum. Dalam keadaan senyum, elok saya baputa senyum tu menjadi cibir. Ya nak bu? Ya tak Pak? Ibu-ibu, bapak-bapak rahimahumullah. Untuk menghadapi semua ini, untuk memperkokoh iman Islam tauhid kita tersebut, perlu kita mempunyai 3 pegangan amalan kebaikan. Oleh karena itu, mau tahukah kita 3 pegangan amalan kebaikan itu? Al-awwal, yang pertama adalah istiqomah. Apa arti istiqomah? Kokoh dalam akidah, konsekuen dalam ibadah.
Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadisnya, An Abi Sufyan bin Abdullah, dari Abi Sufyan dari Abdullah radhiyallahu anhu qala, berkata, aku telah berkata, qala, aku telah berkata, kata seorang sahabat kepada Rasulullah, qala fil Islam, qala kulli fil Islam, katakan pada aku tentang Islam, qaulan la as'aluhu anhu ahadun wairuka, supaya aku tidak bertanya selain kepada engkau wahai Rasulullah. Jadi sahabat itu bertanya kepada Rasulullah supaya tujuannya agar pengamalannya tidak sesat. Apa hal yang sangat penting, yang amalan yang terbaik dalam Islam? Qala, berkata Rasulullah, qul, katakanlah, amantu billah, aku beriman dengan Allah, wa astaqim, dan beristiqomah. Jadi beriman dengan Allah dan istiqomah dalam amalan. Artinya kita beramal, amalan itu yang dicintai oleh Allah tidak merosot. Amalan sekarang setidaknya sama daripada sebelumnya. Artinya amalan seseorang itu bertahan, dan amalan seseorang itu dirutinitaskan. Itu yang dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya awak biasa puasa Senin Kamis, Ibu Bapak. Besok, hari besok awak tidak puasa Senin Kamis lah. Itu indak rutinitas. Tapi andaikan kita, ibu-ibu, bapak-bapak, biasanya puasa Senin Kamis dan sampai mati dalam keadaan Islam, awak puasa Senin Kamis. Nah, itu yang dimaksud istiqomah dalam amalan yang dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Ibu-ibu boleh do puasa Senin Kamis, Bu? Alhamdulillah. Pertahankan dulu, Pak. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Orang Islam tuh amalannya baik. Bagaimana yang lebih baik amalannya? Dia amalannya itu lebih baik sekarang daripada sebelumnya. Siapa yang sama amalannya, aktivitas ibadahnya daripada sebelumnya, termasuk orang merugi. Siapa yang menurun kini? Sebelum puasa Senin Kamis, kini nak puasa Senin Kamis lah. Allah malah kasuntung, dia nampak, dia makan lalu dia sentuh. Tidak ada puasa Senin Kamis lah. Menurun, termasuk orang terkutuk. Kalau sama sebelumnya, merugi. Bagaimana orang yang beruntung? Humul muflihun, itulah orang-orang yang meningkat dari hari ke hari ibadahnya. Dikisahkan dalam kisah bil hikmah para sahabat, ada namanya sahabat Abdullah bin Ummi Maktum namanya, Bu Pak. Abdullah bin Ummi Maktum ini dari ketek matanya buta, alias indak mencaliak. Rajin solat. Walaupun rajinnya solat, ketika itu ada dia minta izin waktu solat subuh, dia minta izin ke Rasulullah. Bisa ambo ada solat subuh ada mungkin Rasulullah. Orang yang tukang membimbing ambo indak ada hadir. Biasanya ada yang membimbing. Abdullah bin Ummi Maktum tu dia kepai ke masjid, ibu bapak membimbing. Bila boleh ambo izin besok solat berjemaah. Jadi solat berjemaah itu walaupun tidak ada secara kewajiban
di dalam fikihnya, tetapi anjuran wajibnya sama oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 54 dalam fi'il amar. Wa aqimus salat warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah olehmu salat, rukuklah kamu beserta orang yang rukuk. Kalau rukuk bahasa rato itu seorang atau berdua atau bertiga, Bapak. Berarti berdua bertiga. Itu solat berjemaah. Rukuk bahasa rato orang rukuk. Jadi inilah yang dikejar oleh Abdullah bin Umi Maktum. Beliau kerjakan solat berjemaah. Namun karena solat subuh ketika itu orang yang membimbingnya tidak ada satu hari. Jadi ketika itu ibu-ibu, bapak-bapak minta izin, apa kata Rasulullah? Wahai Abdullah bin Umi Maktum, engkau memang tidak bisa melihat pada subuh hari, tetapi apakah engkau mendengar suara azan ketika subuh? Lai, wahai baginda Rasulullah. Ya, kalau lai, silakan engkau beristiqomah yang biasanya rajin salat subuh, jangan sampai ada salat subuh gini. Yang biasa salat subuh berjemaah, jangan sampai tinggal. Ciri orang Islam itu adalah istiqomah yang dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Abdullah bin Umi Maktum ketika itu tidak ada orang yang membimbingnya amar barabahnya, ibu bapak. Mereka kecilnya. Tak nampak jalan nyupasanya salat subuh. Begitu rindunya dengan keistiqomahan rindu kepada Allah, Abdullah bin Umi Maktum kau. Iko matawa lah mencaliak, tetapi latadanga ibaratnya alam melatui corong mik tu dia bila lawa azan kok bisa mengecek corong mik tu bapak anda ke rumah semayang lalai salat subuh berjemaah lalai lama semakin as-salatu khairum minan naum kecek garim semakin bataria salimui gua semakin dikantuin juwili semakin lama lalu tu. Jadi Abdullah bin Umi Maktum saja buta. Apanya yang buta? Orang itu yang dikatakan sumum bukum yumpahum la yarji'un. Tuli bisu buta. Mereka tidak melihat dan tidak mendengar, tidak mencaliak. Nah itu. Artinya menengah, lihat terangah azan as-salatu khairum minan naum. Lebih baik solat daripada tidur. Ini salimui tambahnya tarik. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimahumullah. Abdullah bin Umi Maktum ini ketika itu alun sampai salat subuh lai inyo pason tu kesanduangnya ibu bapak. Kesandung berdarah, keluar darah dari mulutnya tasungkuahnya di jalan. Sampailah 2 kali lah 3 kalinya salat subuh tasungkuah sah. Antara di atas sanduang yang disangkonyo yaitu samo batu kesanduang Bapak. Namun hari selanjutnya Abdullah bin Umi Maktum walaupun dia kesandung, walaupun laba darah, alam muntah darah dia terjatuh habis Bapak dengan keistiqomahnya, dengan arahan Rasulullah, semangatnya beribadah tertanam, tertancap dalam jiwanya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidup dan matiku adalah untuk Allah Tuhan semesta alam. Inyo tahu, menyadari bahawa talianguknya, kulitnya hamparan ke Baitullah, tulangnya tiang ke Baitullah, ureknya kawek ke Baitullah, dirinya maduk ke Baitullah dan menghadap kepada Allah. Sadar dirinya bahwa akan dikembalikan kepada Allah yang magi hidupnya Allah. Hanya tetap dia solat subuh. Indak patah semangatnya dulu Pak. Namun ketika hari selanjutnya itu ada orang yang tampan yang membimbingnya Pak. Dibimbing oleh dia. Sampai selanjutnya orang tampan itu membimbing sampai ke rumah. Lalu di akhir sebelum masuk ke rumah, Abdullah bin Umi Maktum itu bertanya, "Man anta, siapa engkau?" Lalu orang yang tidak dikenal itu menjawab, "Tidak perlu ditanya bodoh. Tidak perlu engkau mendoakan berucapan terima kasih pada aku dah. Ana iblis, aku sebenarnya iblis."
Loh, masa kalau kamu iblis biasanya adalah sangat benci dengan orang yang taat dan patuh kepada Allah. Masa engkau menghantarkanku ke masjid, sedangkan engkau adalah musuhnya orang Islam, musuhnya orang yang beriman. Wahai Abdullah bin Umi Maktum, sesungguhnya ketika engkau kesandung itu, ambo nama karajo. Ketika mata engkau butuh, ambo pegang kaki engkau sehingga engkau jatuh tersungkur. Namun ketika engkau mengegangkan kaki engkau, aku tarik, engkau kesandung keluar darah, engkau beristighfar kepada Allah, astaghfirullahalazim, berguncang arasnya Allah subhanahu wa ta'ala, sambil meminta ampunkan dosa engkau. Malaikat Jibril terdengar doanya olehku, bahwa mengampunkan proposal Malaikat Jibril agar dosa engkau diampunkan oleh Allah. Setiap engkau kesandung kaki engkau dengan batu, setiap engkau mengucapkan kalimat istighfar, dosa engkau diampunkan oleh Allah. Aku tidak reda Abdullah bin Maktum, dosa engkau selalu diampunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu tidak ada temanku nanti, engkau tetap istiqomah, ala badarah mulai engkau tagak juo, dosa engkau diampunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan amalan engkau dijanjikan surga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Langit dan bumi mendoakan engkau. Tidak redo ambo docik setan, biarlah ambo bimbing engkau ke masjid. Baik kau tambah amal engkau, ambo paling tak senang kalau seandainya orang yang beriman bertambah amal ibadahnya. Jadi setan itu menghalangi manusia dari kanan dan kiri. Qala fabima awaitani la aqudanna lahum syiratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an thama'ilihim wa la tajidu aktsaruhum syakirin. Karena Adam dan Hawa telah menghadangi aku dari jalan yang lurus, telah menghalangiku dari jalan yang lurus, maka aku akan datang dari kanan dan kiri, muka dan belakang, dan aku tidak bisa menggoda seseorang yang selalu bersyukur dan beribadah kepada Allah. Jadi ibu ambo rajin salat subuh ke payah setan itu menggodanya. Tapi kalau orang tidak pernah berzikir, tidak pernah beristighfar kepada Allah, lidahnya diracuni oleh setan, dikantui oleh setan, makanya payah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Man qala la ilaha illallah khalisatan dakhalatil jannah. Siapa yang pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah dalam keadaan bersih, Allah masukkan dia dalam keadaan ke surga. Bersih kuah, bersih hatinya dengan kalimat la ilaha illallah, mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah. Bahwa tiada Tuhan selain Allah kok merasuk dalam hatinya. Kalau nya ndak semayang, ndak solat, talambek sesolat, tarasa Allah ke di dalam tampuk kaliangoknya. Itu nan makrifatullah, nan rasa Allah hadir dalam kehidupannya tu, Pak. Oleh karena itu, istiqomah itu artinya teguh nilai ibadah awak. Jadi rutinitas ibadah awak, umpamanya rajin solat tahajud dan hajat. Rutinitasan itu, Bu, Pak. Yang rutinitasan itu yang diridhoi oleh Allah dan didoakan oleh para malaikat dan langit dan bumi menyertai, mengikut mendoakan seperti Abdullah bin Umi Maktum tersebut. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Jadi Abdullah bin Umi Maktum itu tercatat dalam sejarah buku langit dan bumi orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat Rasulullah yang taat dan beristiqomah. Ingat mata yang buta, tapi hatinya tak buta. Bara kalamnya subuh, bara kalamnya menusuk di hari dingin dari jauh dari rumahnya. Hanya mudah-mudahan saya buka. Allah keluar darah tata ruang 3 kali. Kalau awak tata ruang 3 kali mungkin izin tak, Pak. Beliau taat kepada Allah. Inya pertahankan salat subuh berjemaah. Dia pertahankan salat subuh hadir sebelum waktu subuh masuk. Itulah Abdullah bin Umi Maktum. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Hendaknya ini dapat menjadi contoh teladan bagi kita. Kemudian yang kedua,
Kalau awak ingin menentukan sesuatu, hadirkan, libatkan Allah dalam kehidupan awak dulu. Baik kita ibu rumah tangga, bapak rumah tangga, supaya jangan tangga-tangga, hadirkan Allah dulu di dalam kehidupan awak. Ajan langsung bisian kan awak, kalau bacaka ada duit abang disayang, enggak ada duit abang ditendang, kapan perlu tangkai sapu malayang, paliuk kanca tabang-tabang. Kalau ketika bacaka tu awak sebagai orang tua kate bapucuk bule di bawah burik tunggang tengah lirik kumbang, itu nangka mengarahkan. Nah, minta ampun kepada Allah. Jangan langsung memutuskan talak 3, talak 4, talak sekalian talak, Bu Pak. Tetapi terlebih dahulu libatkan Allah dalam kehidupan awak. Istighfar dulu, berwuduk dulu nak. Kemudian memohon kepada Allah. Cilantangan, cilungkuan terlebih dahulu. Jadi mereka pun awak, Bu Pak. Kalau andaikan awak sebagai mintuo, orang yang dituakan, ada bacaka binantu awak, dan awak memutuskan keputusan dengan sendiri. Walaupun awak mintuo atau orang yang dituakan di dalam rumah itu, supaya menghendaki mereka carai. Dan jangan awak memutuskan berprasangka buruk terlebih dahulu sebelum jelas betul dan benarnya. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Kalau ada perselisihan, kalau ada suatu keputusan yang meragukan kita, maka memohon kita kepada Allah. Itu yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu, bapak. Jadi, untuk apa kita beristiqrah? Adalah untuk supaya Allah memberi hudal lil muttaqin. Itu petunjuk bagi orang yang bertakwa. Ada petunjuk hidup dalam awak. Kalaulah ada itu, kita akan diberikan cahaya terang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Oleh karena itu, istiqrah itu juga menentukan suatu pilihan dengan meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang meminta petunjuk kepada Allah berarti dia adalah dekat kepada Allah. Kalau dia menganggap Allah itu ada, maka Allah itu akan ada di dalam kehidupannya. Tetapi kalau dia memutuskan sesuatu tidak pernah melibatkan Allah, tidak pernah memohon, tidak pernah meminta, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hambaku bertanya tentang aku, katakan aku dekat apabila ia dekat kepadaku. Jadi kalau awak ladake ke Tuhan, Tuhan akan memberikan cahaya yang terang benderang untuk jalan hidup kita, ibu-ibu, bapak. Nah, itu istiqrah dong. Kemudian yang ketiga adalah istighfar. Orang yang beristighfar kepada Allah artinya dia selalu mengevaluasi diri, selalu mengkoreksi dirinya dalam kehidupan. Orang yang tidak pernah minta ampun kepada Allah berarti dia tidak pernah ingin menyadari dirinya, mengkoreksi dirinya. Inyo tetap berjalan dan berjalan tanpa pernah man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya niscaya akan mengenal Tuhannya. Kalau orang yang selalu mengkoreksi dirinya dan mengenal dirinya, mengenal Tuhannya, pasti dia beristighfar kepada Allah. Sepanjang dia beristighfar kepada Allah, ampunan Allah akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Jadi kalimat zikir, ibadah yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala juga beristighfar kepada Allah dengan bacaan astaghfirullahal azim. Ampunkanlah dosaku ya Allah yang maha besar. Nah, inilah 3 amalan yang terbaik yang membuat kita optimis, kokoh dan selalu dicintai oleh Allah, didoakan langit dan bumi seperti yang diriwayatkan Abdullah bin Ummi Maktum tersebut.
Mana yang 3 tadi yang kita simpulkan? Dapat kita simpulkan 3S namanya, Bu Pak. Pertama adalah istiqomah, teguh pendirian. Tindak surui, awak rutinitaskan ibadah yang kita lakukan, jangan pernah menurun. Usahakan kok dapat meningkek. Itu yang paling disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah beristiqoroh, selalu memohon kepada Allah ketika kita menentukan pilihan, ketika kita ragu dengan pilihan yang kita tanamkan dalam jiwa kita. Yang ketiga, beristighfar kepada Allah, bahwa kita selalu mengkoreksi diri kita, minta ampun kepada Allah. Itu saja kajian awak ibu-ibu, bapak. Mudah-mudahan nanti goko dapat awak amalkan menjadi hamba yang terbaik, amal ibadah kita meningkat dari hari ke hari. Amin. Amin. Terima kasih banyak ibu-ibu, bapak. Le dimaafkan salam ibu-ibu. Le dimaafkan salam bapak. Alif jonun tanda rafa, hazab jo sukun tanda mati. Ridho jo maaf ambo pinta dengan assalamualaikum amsudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.